Baik, di sini saya akan berpresentasi sebuah materi tugas besar manajemen strategik, proses manajemen strategik, analisis eksternal, internal, dan formulasi strategi. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Muhammad Dani, biasa disapa Dani, dengan NIM 11 12 11 457 dari Universitas Dian Nusantara Cibubur. Di pendahuluan, definisi proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah serangkaian langkah atau tahapan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang efektif guna mencapai tujuan jangka panjang. Langkah-langkah tersebut mencakup analisis lingkungan eksternal dan internal, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi kinerja organisasi. Itu fungsi. Proses manajemen strategi menjadi krusial dalam membantu organisasi menghadapi perubahan dan tantangan di lingkungan bisnis yang dinamis. Melalui tahap-tahapan ini, organisasi dapat mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan mengembangkan strategi yang relevan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan tujuan jangka panjangnya. Tahapan dalam proses manajemen strategi, yaitu tahapan pertama ada analisis lingkungan eksternal, tahapan kedua analisis lingkungan internal, dan tahapan ketiga formulasi strategi. Tahapan 1, analisis lingkungan eksternal. Definisi analisis lingkungan eksternal adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor di luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja dan strategi organisasi. Lingkungan eksternal mencakup segala sesuatu di luar kendali langsung organisasi namun dapat mempengaruhi keberhasilan. Tujuan dari analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di lingkungan sekitar organisasi. Dengan memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja, organisasi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengantisipasi perubahan, menguatkan peluang, dan mengurangi risiko yang mungkin timbul. Contoh, perubahan tren pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, tingkat persaingan di industri, perubahan demografis, dan faktor-faktor sosial dan budaya. Metode analisis faktor eksternal. Dalam melakukan analisis terhadap faktor eksternal, sebuah organisasi dapat menggunakan dua model analisis, yaitu analisis makro dan analisis industri. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam melihat fenomena eksternal yang terjadi. Metode analisis makro Pestel dan metode analisis industri atau Foster Five Force. Analisis Pestel adalah kerangka kerja untuk mematuhi faktor-faktor makroekonomi dan eksternal yang mempengaruhi keputusan dan kinerja organisasi. Pestel mencakup 6 hal, yaitu faktor politik dan pemerintahan seperti kebijakan pajak, stabilitas politik, hukum perburuhan, dan regulasi perdagangan. Kedua, ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya produksi. Ketiga, sosial. Aspek demografis, budaya, nilai-nilai sosial, dan tren sosial seperti perubahan dalam preferensi konsumen dan struktur demografi populasi. Keempat, teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi proses produksi, inovasi produk, dan keunggulan kompetitif. Kelima, lingkungan. Faktor-faktor keberlanjutan, perubahan iklim, dan tanggung jawab sosial perusahaan yang memerlukan pertimbangan dalam operasional dan tanggung jawab sosial. Keenam, hukum. Aspek hukum termasuk regulasi lingkungan, perlindungan konsumen, dan hukum ketenagakerjaan mempengaruhi operasional bisnis. Analisis Pestel membantu organisasi mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, memungkinkan formulasi strategi yang responsif terhadap perubahan bisnis. Selanjutnya, analisis Foster Five Force. Analisis 5 kekuatan Foster adalah suatu metode dalam manajemen strategi yang dikembangkan oleh Michael Porter. Metode ini membantu organisasi memahami tingkat daya tawar industri mereka dengan menganalisis 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam suatu industri. Berikut adalah gambaran singkat dari 5 kekuatan tersebut. Yang pertama, ancaman dari produk pengganti. Sejauh mana produk atau layanan pengganti dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengurangi permintaan terhadap produk dalam industri tertentu. Kedua, daya tawar pembeli. Seberapa besar pengaruh pembeli dalam menentukan harga dan kondisi pembelian. Jika pembeli memiliki banyak pilihan atau bisa memaksa harga turun, daya tawar pembeli tinggi. Ketiga, daya tawar pemasok. Seberapa besar pengaruh pemasok dalam menentukan harga dan kondisi pasokan. Jika pemasok memiliki keunggulan atau bisa mengendalikan pasokan, daya tawar pemasok tinggi. Keempat, hambatan masuk. Sejauh mana hambatan untuk masuk ke industri tertentu. Hambatan ini bisa melibatkan modal tinggi, merek yang kuat, atau regulasi yang sulit. Kelima, intensitas persaingan. Seberapa sengit persaingan antar persaingan dalam industri. Jika persaingan tinggi, maka hal ini bisa mengurangi probabilitas karena harga lebih kompetitif. Analisis 5 kekuatan Porter membantu organisasi untuk mengidentifikasi dinamika industri mereka, mengevaluasi potensi, probabilitas, dan merancang strategi sesuai dengan kondisi persaingan yang dihadapi. Tahap kedua,
Analisis lingkungan internal. Definisinya yang pertama, analisis lingkungan internal dalam konteks manajemen strategi adalah proses evaluasi dari pemahaman komponen-komponen internal suatu organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strateginya. Ini mencakup penilaian terhadap sumber daya, kekuatan, kelemahan, kemampuan, dan elemen-elemen lain yang berasal dari dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari analisis lingkungan internal dalam manajemen strategi adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan internal suatu organisasi dengan menganalisis aspek-aspek seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan proses operasional. Perusahaan dapat mengidentifikasi potensi untuk peningkatan dan mengelola faktor-faktor yang dapat mengaruhi kinerja secara positif. Hal ini membantu perusahaan mengembangkan strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan kapabilitas internal. Lingkungan internal dengan pendekatan value chain adalah serangkaian aktivitas yang bekerja bersama-sama untuk mengubah input menjadi output yang memiliki nilai bagi pelanggan. Dalam konteks bisnis, ini melibatkan sejumlah langkah atau proses yang berkontribusi pada pembuatan produk atau penyedia layanan, sehingga menciptakan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya ada lingkungan internal. Dengan pendekatan value chain, tujuan value chain yaitu adalah menciptakan biaya rendah melalui hubungan yang saling bergantung antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam organisasi. Dengan mencapai biaya rendah, manajemen dapat membentuk nilai pelanggan yang kompetitif dan memperoleh keunggulan dalam pasar. Selanjutnya ada manfaat value chain. Identifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Value chain membantu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, yaitu ada strengths dan kelemahan weakness internalnya. Ini melibatkan evaluasi sumber daya, proses, dan kapabilitas yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Fokus pada aktivitas yang mendiferensiasi produk. Dengan memahami value chain, organisasi dapat fokus pada aktivitas yang membuat produk atau layanan mereka berbeda dari pesaing. Ini mencakup aspek inovasi, kualitas, atau fitur khusus yang menarik bagi pelanggan. Menurunkan biaya. Value chain membantu dalam mengidentifikasi aktivitas yang dapat dioptimalkan untuk menurunkan biaya produksi atau penyedia layanan. Strategi ini dapat membantu mencapai efisiensi dan keunggulan biaya, memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan fokus value chain, organisasi dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Ini mencakup pelayanan pelanggan, distribusi, dan respon terhadap permintaan pasar. Dan kita ada tahapan analisis value chain. Identifikasi aktivitas value chain. Aktivitas utama itu ada inbound logistik, operasional, operasi, pemasaran, dan layanan. Aktivitas penunjang ada administrasi, SDM, penelitian pembelian, analisis cost driver, faktor yang mempengaruhi jumlah biaya total, pengembangan keunggulan, kompetitif, penentuan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau menambah nilai. Keterbatasan analisis SWOT dalam value chain, analisis SWOT yang pertama ada tren kekuatan sumber keunggulan relatif terhadap persaingan dan kebutuhan pasar yang dilayani. Weakness, kekurangan, keterbatasan atau kelemahan dalam sumber daya atau kompetisi yang dapat menghambat efektivitas kinerja perusahaan. Opportunities, peluang, situasi menguntungkan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam lingkungan operasionalnya. Threats, ancaman, situasi dapat merugikan perusahaan atau menjadi hambatan terhadap pencapaian tujuan. Keterbatasan analisis SWOT, potensi perbedaan penilaian manajerial. Analisis SWOT melibatkan penilaian subjektif yang dapat bervariasi antar manajer. Pandangan yang berbeda terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dapat mengaruhi strategi yang diusulkan. Kelemahan dapat menghambat pencapaian kinerja yang ditetapkan. Identifikasi kelemahan penting, tetapi tanpa tindakan perbaikan, kelemahan ini dapat menjadi hambatan serius terhadap pencapaian kinerja yang diinginkan. Strategi. Definisinya itu formulasi strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola secara efektif peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan kekuatan mempertimbangkan dan kelemahan SWOT perusahaan, formulasi strategi mencakup kegiatan, mengidentifikasikan misi perusahaan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, pengembangan strategi, dan peraturan pedoman kebijakan. Tujuan utama dalam formulasi strategi adalah agar perusahaan mampu melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal perusahaan, sehingga mampu mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal perusahaan. Terus ada tahap formulasi strategi. Langkah satu, establishment of vision, mission, and goals. Langkah ini mencakup pernyataan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai yang dibawa manajer. Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi harus jelas dan ringkas serta menunjukkan dasar tujuan atau organisasi serta apa yang ingin dicapai organisasi tersebut. Selanjutnya ada penetapan visi dan misi. Misi, visi adalah gambaran atau pandangan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Ini mencakup tujuan jangka panjang dan
aspirasi utama yang diinginkan dicapai oleh organisasi. Visi memberikan arahan dan inspirasi. Ini adalah gambaran visi ke depan yang membantu menggambarkan mimpi besar atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka panjang. Misi adalah pernyataan singkat yang menjelaskan tujuan inti atau tujuan pokok organisasi ini, merinci kegiatan utama dan nilai-nilai yang mendorong organisasi untuk mencapai visinya. Misi memberikan fokus dan arahan operasional sehari-hari. Ini adalah pernyataan yang membantu mengidentifikasi tujuan dan inti organisasi dan memberikan panduan mengenai cara organisasi mencapai visinya. Langkah kedua, identifying paths and operation strategies. Sebelum memutuskan suatu strategi, diperlukan atau tidak seseorang manajer harus mengidentifikasi berdasarkan strategi sebelumnya. Dan pada saat ini, apakah strategi di masa lalu telah disusun dengan sebenarnya? Jika belum, maka hal ini dapat dianalisa dan diidentifikasi apakah strategi yang sebelumnya masih bisa diterapkan atau perlu diperbaiki. Langkah ketiga, diagnosing path and the present performance. Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja yang menentukan perubahan apa yang diperlukan, sehingga laporan sebuah organisasi yang perlu dikaji lebih dalam. Sebuah diagnosa dapat diambil dari beberapa faktor. Yang A, efektivitas organisasi, B, proses organisasi, dan C, kinerja organisasi. Langkah keempat ada setting objektif. Sasaran adalah pernyataan tentang apa yang dituju organisasi. Sasaran tersebut memberikan petunjuk dan tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Beberapa pertanyaan tentang sasaran diperlukan oleh manajer, yaitu sasaran jangka panjang dan sasaran jangka pendek. Kita ada implementasi strategi. Ada 3 tingkat strategi. Yang pertama ada strategi korporasi, fokus pada gambaran dan arahan perusahaan, menentukan sikap perusahaan terhadap berbagai bisnis. Selanjutnya ada strategi bisnis, mengembangkan keunggulan kompetitif dalam segmen bisnis, menentukan posisi relatif terhadap pesaing. Strategi fungsional, fokus pada pelaksanaan strategi dalam fungsi-fungsi seperti produksi, keuangan, pemasaran, SDM, dan sistem informasi. Selanjutnya ada peran strategi fungsional. Definisi strategi fungsional, pendekatan fungsi terhadap tujuan korporasi dan bisnis. Strategi fungsional harus mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Maksimalkan produktivitas sumber daya. Strategi fungsional harus dirancang untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada implementasi strategi fungsional. Pengembangan kompetisi inti strategi fungsional harus membangun dan memperkuat keahlian kunci perusahaan. Menyediakan keunggulan kompetitif, setiap fungsi harus berkontribusi pada penciptaan dan pemeliharaan keunggulan bersaing. Selanjutnya ada menyusun skenario. Fokus pada alternatif strategi, visualisasi keadaan masa depan. Pemilihan strategi melibatkan perencanaan untuk berbagai skenario dan kondisi masa depan. Analisis GAP atau untuk pemikiran terstruktur. Analisis GAP membantu mengidentifikasi perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Selanjutnya ada analisis alternatif strategi. Faktor seleksi menentukan kriteria analisis, menentukan faktor-faktor yang paling dalam mengevaluasi alternatif strategi. Analisis menyeluruh berdasarkan faktor-faktor tersebut, evaluasi menyeluruh untuk memastikan setiap alternatif memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terus ada langkah-langkah pemilih strategi, pemilihan strategi, evaluasi alternatif strategi, evaluasi faktor-faktor subjektif dan objektif. Terus proses evaluasi melibatkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif, berulang-ulang dan berurutan. Evaluasi perlu dilakukan secara berulang dan berurutan untuk memastikan validitas dan konsistensi. Selanjutnya, memilih dari alternatif strategi. Pilihan berdasarkan penilaian jelas. Putusan harus didasarkan pada analisis yang jelas dan tujuan strategis. Pembuatan catatan biru dan strategi kontingensi, merumuskan rencana tindakan dan strategi cadangan untuk mengatasi ketidakpastian. Maka dapat diberikan kesimpulan, proses manajemen strategi merupakan langkah penting bagi perusahaan dalam menetapkan arah dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Analisis eksternal dan internal memberi wawasan mendalam tentang lingkungan bisnis dan kemampuan internal perusahaan, menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang tepat. Analisis internal membantu memahami peluang ancaman di pasar, sementara analisis internal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Formulasi strategi mengintegrasikan temuan dari kedua analisis tersebut untuk mengembangkan rencana yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan menyelaraskan strategi korporasi, bisnis, dan fungsional. Perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja di semua tingkat. Implementasi strategi, pemilihan strategi alternatif, dan peran strategi fungsional juga memegang peran kunci dalam menjembatani kesenjangan antar tujuan dan realitas bisnis.
Melalui langkah-langkah ini, perusahaan dapat membentuk fondasi strategi yang kokoh untuk menghadapi tantangan meraih peluang di pasar yang dinamis. Sekian, terima kasih.